Malam masih terasa dingin, pagi belum juga datang. Pena masih saja ingin menulis tentang sebuah asa, menggores lembaran kertas, mulai dari huruf, dirangkai menjadi kata, lalu kata menjadi bahasa dan bermuara pada karya. Keadaan malam gelap, keadaan pagi juga belum datang. Tangan masih terus menggores di kertas-kertas kosong, berupaya menerjemahkan keadaan yang sudah dipahami nalar sampai dari keadaan yang sederhana untuk diterima, semua menjadi satu malam dalam wadah menggores sebuah asa. Menggores keadaan dengan pena, lalu mengeja aksara dan menerjemahkan keadaan, mulai dari mentari pagi yang tak kunjung datang sampai malam yang semakin dingin, merasa segala asa. Sungguh keadaan menggores sebuah pena dalam naungan karya membutuhkan energi, pola pikir lebih untuk mengisi amunisi dalam mengembangkan sebuah bahasa. Menggores sebuah karya melalui pena saat malam mulai dingin, membius keadaan semakin sepi, tak ada suara, kecuali suara pepohonan dan gemericik air di sungai mengalir dengan pelan. Namun suara masih pekat di telinga saat tangan terus menggores sebuah karya. Subuh belum datang juga, sementara waktu terus mengejar keadaan. Dengan semangat dalam mengeja kata, saat tangan menggores sebuah karya dalam naungan sebuah bahasa, keadaan alam masih bersapa di tengah sayup-sayup sepanjang malam. Menggores sebuah karya laksana mengukir sebuah gunung, tak ada habis dalam pembuatan sebuah karya kecuali nyawa yang sudah pisah dari raga. Semua sudah ada suratan dari ilahi, karena semua kehendak dia, tak ada kekuatan kecuali dia, Sang Maha Pemilik hati. Ya, itu aja ya. Pokoknya masih ada nih ya. Kita baca lagi aja satu kali ya. Karya abadi ini. Karya abadi. Sudah ribuan tahun karya itu ditulis bersama keadaan masa silam. Gunung-gunung sebagai saksi saat pena menggores pelepah kurma, saat pena menggores ribuan bebatuan, saat pena menggores dari mata angin barat sampai mata angin timur. Maka itulah menjadi masa keabadian berkarya tak tergores dalam naungan keabadian. Ilmu pengetahuan peradaban manusia telah lahir dari filsafat sampai sastra, menggabungkan diri dalam wadah peradaban manusia. Sungguh peristiwa karya abadi telah tiba. Masa silam menjadi kesaksian kelahiran karya besar, menjadi keabadian rujukan manusia berabad-abad lamanya. Karya itu menjadi ruh suci ilmu pengetahuan, warisan dari luhur manusia dalam mengeja sebuah peradaban besar, hingga jadilah peristiwa kebangkitan manusia. Dari zaman kegelapan menuju zaman terang, tak lepas dari karya abadi telah lahir mengagumkan santero semesta. Karya abadi telah lahir dari masa gelap menuju masa benderang, hingga menuju masa peradaban umat manusia dari teknologi sampai moral. Dalam menerjemahkan sebuah keadaan dengan goresan karya masa berabad-abad dahulu kala. Ketika karya abadi lahir manusia dan di kegelapan beralih menuju zaman keemasan, peristiwa itulah disebut dengan masa kenabian, masa penuh dengan wahyu kesucian, hingga masa penyerahan diri pada ilahi menuju pembebasan diri pada sebuah dosa. Wahai Maha Pemilik hati, Engkaulah pemilik karya abadi, manusia hanya sebatas lelaku, namun Engkau penentu keadaan, sabda dan firman sebagai pegangan umat manusia semua atas kehendak-Mu. Karena Engkau penguasa segala hati dan jiwa, kami hanyalah wajah-wajah sementara. Hanya wajah sementara ya. Maksudnya kita manusia fana ya. Ya itu aja ya. Udah malam. Udah menunjukkan pukul 10 ya, 45. Ya dari saya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di dalam bedah buku Mengarungi Tinta Keabadian karya Khairul Taqwim. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, apabila kata saya kurang pas di hati panjenengan, hati semua, saya mohon maaf. Apabila itu benaran, itu hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhiri.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.